Nah, apa nih gudang simpanan Allah ini? Yang pertama al-faqru. Nah, yang pertama kepakiran. Wa huwa faqdu ma yahtaju ilaihi. Fakir ini adalah sesuatu yang sebagian di antara kita sangat tidak ingin, betul kan? Karena kita inginnya sebaliknya dari fakir, apa? Itu ya. Kita selalu berdoanya Allahumma aghnina ya. Ada gak? Allahumma ja'alna faqiron. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'maluna. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Al-hadits. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil hadratul kiram muhtaram. Saya hormati FADKM serta jajarannya, para asatidzah dan para hujaj, seluruh jamaah Masjid Jami' At-Taqwa, yang mudah-mudahan kita semuanya selalu dijaga, dipelihara, dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama adalah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan rahmat, kasih sayang, qudrah, iradah, kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan menjadi wasilah dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam ay makrunan bi ta'dim semoga tercurah limpah kepada Faduq Alam Habibana Karim wa Nabiyana Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak lupa para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para atba'ut tabi'in, mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai kajian kita, marilah terlebih dahulu kita membacakan suratul Fatihah bil khusus untuk guru kita semuanya, Al-Ustadz Idris, yang beliau saat ini belum bisa hadir untuk memberikan ilmu-ilmunya kepada kita semuanya. Dikarenakan dia masih sakit, yang mudah-mudahan kita doakan semoga beliau diberikan sehat walafiat, panjang umur, dan selalu diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga kita berdoa mudah-mudahan saudara-saudara kita, keluarga kita, tetangga kita, kerabat kita yang saat dalam keadaan sakit juga kita doakan mudah-mudahan diberikan kesabaran, ketabahan, juga diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga kita berdoa di tahun baru, ya, di tahun baru, di awal ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan tahun ke depan kita dipanjangkan umur, sehat walafiat,
segala yang kita inginkan, kita cita-citakan cepat dikabul ijabah Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin salihah barakati al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita lanjutkan kembali kajian kita, lanjutan dari yang subuh ya. Sekarang menginjak kepada maqalah yang ke-39. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu tasi'atu wa thalathuna. Maqalah yang ke-39. Ini akan menceritakan tentang tempat penyimpanan Allah Subhanahu wa taala atau kanzullah. Ya, tempat penyimpanan gudang Allah Subhanahu wa taala. An ba'dil hukama annahu qala, dari sebagian ulama-ulama ahli hikmah, annahu qala, sungguhnya sebagian ulama ahli hikmah pernah mengatakan, salasun min kanzillahi ta'ala, ada 3 perkara yang ini termasuk kanzul Allah Subhanahu wa taala atau simpanan, gudang simpanannya Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya kanzun ini mimma yadkharuhullahu taala la yut'ihallahu illa man ahabahu. Maksudnya sesuatu yang disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala, khusus Allah yang nyimpan. La yu'tihallahu illa man ahabahu, tidak Allah berikan simpanan ini kecuali kepada orang-orang yang diridhai Allah, kecuali orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa nih gudang simpanan Allah ini? Yang pertama al-faqru. Yang pertama kepakiran. Wa huwa faqdu ma yahtaju ilaihi. Fakir ini adalah sesuatu yang sebagian di antara kita sangat tidak ingin, betul kan? Karena kita inginnya sebaliknya dari fakir, apa? Itu ya. Kita selalu berdoanya Allahumma aghnina ya. Ada gak Allahumma ja'alna faqiron? Kayaknya orangnya agak ini kayaknya. Ada nyeleneh gitu ya. Kalau ada yang mendoakan, ya Allah jadikanlah kami orang-orang fakir. Padahal baginda Rasul itu kalau mendoa itu ya, ya Allah jadikanlah kami orang-orang fakir. Fakir apa? Fakir li rahmatillah. Itu ya, orang yang sangat butuh. Fakir itu sangat butuh kepada apa? Rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Awas ya, jangan fakir belangsak hidupnya juga nggak mau kita ya. Maksud fakir di sini adalah fakir butuh terhadap rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini kanzul Allah ini ya, gudang simpanan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di akhirat nanti Pak, orang yang paling ringan timbangannya itu ya orang fakir. Gitu ya. Orang yang ringan timbangannya dan masuk surganya duluan itu adalah orang kata siapa? Orang kaya. Kasihan orang kaya. Kenapa? Karena hitungan segalanya itu berat Pak. Iya. Kalau ini orang yang kaya ya punya 1 triliun aja ya. Itu kan kalau harta itu depan belakangnya itu ditanya Pak, kamu dapatkan dari mana dan kau belanjakan kemana? Ini jadi masalah nih. Jadi dapat ini harus benar halal, nah dibelanjakannya juga harus benar-benar di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau jalan caranya dengan cara yang curang gitu ya, terus korupsi ya,
maling, curi, ngezolimi orang tuh. Terus dibelanjakan juga dengan kepada hal-hal yang haram, hal-hal yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya depan belakangnya itu siksaan terus. Iya, siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Makanya kalau orang fakir dagang buka, meninggalnya juga gak ninggalin apa ringan gak kira-kira? Ya gitu ya. Mau ditanya uangnya mana, gak punya simpanan, mobil boro-boro, rumah digusur kontraknya. Itu ya, Masya Allah. Makanya lebih ringan. Tapi sih kalau disuruh milih, kita pengen jadi orang fakir apa orang kaya? Tetap orang kaya. Ya Allah. Makanya dalam doa itu yang benar ya, ketika doa duduk di antara dua sujud. Apa doanya? Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini Nah itu makanya doanya yang benar berarti ya, jangan kilat-kilatan. Saking kilatnya kita lupa ini bacanya udah apa belum gitu, tiba-tiba udah sujud lagi. Ya Allah, makanya kita bacanya agak pelan gitu ya, agak pelan, takutnya ada zamaah yang bacaannya yang pelan gitu. Cepet juga bisa gitu ya, disingkat juga bisa sebenarnya. Yang penting tumakninahnya, duduk di antara dua sujud dan tumakninahnya gitu. Selanjutnya itu fakir ya. Yang kedua yang menjadi gudang simpanan Allah Subhanahu wa ta'ala wal maradu nih. Wa huwa ya'ridu lil badan, ini sakit ya atau penyakit yang menimpa kepada apa? Badan. Itu ya, zaman sekarang, zaman musim sakit, apalagi sakitnya batu, pilek, meriang, ngap, udah langsung dibawa ambulan. Ngeri. Allahu Akbar itu ya. Itu padahal itu gudang simpanan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa bersyukur gitu, menikmati rasanya sehat itu karena kita dikasih apa? Sakit. Betul ya. Fir'aun nih ngaku Tuhan itu karena apa? Tidak pernah sakit Fir'aun. Makanya mengaku dirinya itu. Makanya kita mah ya sedikit-dikit lah gitu ya, tapi jangan terlalu parah sakitnya ya. Gitu ya. Ya minimal lah sakit kepala dikit mah ya, insyaallah. Pilek itu udah wajar, apalagi sekarang udah mulai perubahan cuaca, udah mulai hati-hati gitu ya. Seperti itu ternyata sakit itu adalah gudang simpanan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak tahu dari sakit itu banyak hikmahnya Pak, banyak hikmahnya itu ya. Yang banyak dosa itu diangkat Pak. Orang sakit itu bukan hanya rasa enak makan, enak minum, itu yang diangkatnya itu, tetapi semua dosanya itu diangkat. Semua dosa orang yang sakit itu diangkat tuh oleh malaikat. Allah yang suruh itu ya Allah. Nah setelah nanti sembuh, Allah izinkan, irodahkan sembuh. Nah malaikat nanya lagi, ya Allah bagaimana ini rasa enaknya? Kembaliin lagi, enak makan, minum, tidur sebagainya, dikembalikan lagi. Terus malaikat bertanya, kalau dosanya gimana? Udah buang aja ke laut itu. Makanya jadi istilah udah ke laut. Itu dosa itu dibuangnya ke laut. Di antaranya yang ulama tafsir mengatakan jadi at-timsah. Timsah itu jadi buaya, makhluk-makhluk yang sangat menjijikan itu di laut. Itu ya, itu dosa-dosa kita diangkat bersih Pak, orang yang sakit itu. Ya, orang yang bangun dari sakit, makanya yang sakit itu udah tahunan terus meninggal bersih itu dosanya. Asal jangan ngarasula gitu bahasa Inggris mah. Apa ya bahasa Indonesianya? Mengeluh. Jangan mengeluh gitu ya. Kan ada ya yang sakit ngeluh gitu ya. Istrinya malah dimarahin terus ya.
anaknya dimaki-maki gitu. Itu Masya Allah. Tetapi sakitnya yang sabar. Ini kanzullah. Ini simpanan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah simpan dalam sakit gitu ya. Makanya musim-musim sakit ini kita harus husnudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu. Allah mau mengasihi, merahmati hambanya. Dengan apa? Yaitu dengan membersihkan hambanya daripada dosa-dosa dan kemaksiatannya. Agar nanti ketika meninggalkan dunia ini dalam keadaan bersih. Kenapa? Karena kita dilahirkan ke dunia ini dalam keadaan bersih. Nanti kembali pun harus dalam keadaan bersih. Itu Pak. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Bersih kita itu semua. Dan nanti kembali kepada Allah juga dalam keadaan bersih. Mudah-mudahan ya kita semuanya ya Allah meninggal nanti ketika saatnya meninggal Allah bersihkan kita dari segala dosa-dosa kita dan kesalahan-kesalahan kita. Masya Allah, mudah-mudahan kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Ini ya. Selanjutnya kanzullah yang terakhir was-sabru, yaitu sabar. Ya, Allah menyimpan ya simpanan itu dalam apa? Sabar. Apa sabar itu? Bahwa tarkus syakwa min alamil balwa. Jadi tidak mengeluh. Tidak mengeluh dari apa? Dari sakitnya. Awas, dari apa lagi? Dari susahnya gitu ya. Dari apa kalau sekarang itu ya, stresnya gitu. Menghadapi musibah. Karena ini sudah hampir 2 tahun Pak ya. Masya Allah, dia Masya Allah musibah. Tapi bukan hanya kita saja kan. Enaknya sama. Coba kalau negara kita doang, repot. Atau daerah ini doang gitu, Bekasi doang, juga repot itu. Tapi alhamdulillahnya sama bareng. Makanya kita bisa sabarnya juga bisa sama. Ini sabar dalam sabar. Bahkan ya Allah Subhanahu wa ta'ala itu menguji kita. Itu sekarang kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf tuh ya, wal ju, itu sudah kita terangkan. Wa naqsim minal amwal, kurang harta benda gitu. Wal anfus, banyak yang meninggal tuh. Was samarot, gagal panen buah-buahan, banyak yang mati. Gitu ya, berbuah tapi harganya nanam gitu ya, tanamannya nggak ada harganya di pasaran, akhirnya dibabat gitu ya. Ada di video. Allahu Akbar. Seperti itu ujian. Itu ya, itu musibah. Wal anfusi wasabasyiris sabirina. Terakhirnya wabasyiris sabirin. Ini kata Allah, wabasyir. Karena Rasul itu mubasyir. Itu ya. Rasul itu adalah nabi yang memberikan kabar gembira. Berilah kabar gembira kepada siapa? As-sabirin, orang-orang yang bersabar menghadapi apa? Musibah ujian tadi yang di depan itu. Siapakah? Nah, orang yang sabar itu alladzina idza asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tuh gitu ya. Orang yang sabar itu orang yang ketika ditimpa musibah itu ya, yang terucap dari mulutnya adalah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Inna lillah, kami semuanya adalah milik Allah. Lillah itu lamnya lil milk. Namanya juga milik, gimana yang punya. Betul ya? Kita itu ada yang memiliki. Siapa yang memiliki kita? Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya yang mau diputihin, mau dimerahin, hitamin dan sebagainya, itu mah urusan Allah, bukan urusan kita. Mau disehatkan, mau disakitkan, itu urusan Allah. Itu ya, makanya sehat biidnillah, sakit juga biidnillah, semuanya dengan izin Allah Subhanahu
Allah Ta'ala tuh inna lillah, kita berasal dari Allah. Nah, wa inna ilaihi rajiun, dan kita semuanya akan kembali kepada Allah. Cuma di sini ada ilaihi rajiun. Ini mahmulnya, khobarnya, ya, itu disimpan belakangan. Tuh, ilaihinya itu di depan, jar majrurnya atau keterangannya. Ini rahasianya apa? Al-hasr atau litahsis, pengkhususan. Kalau ada yang apa, yang di depan seharusnya di depan disimpan di belakang, terus ya yang seharusnya di belakang disimpan di depan, berarti itu ada rahasia. Apa rahasianya? Al-hasr, pengkhususan. Pengkhususan apa? Jadi kita itu hanya kembali kepada Allah. Awas ya. Karena ada sekarang orang, wah kembalinya ke ini, ke iblis katanya gitu. Ke gunung apa ya? Nah, tetap semuanya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Awas nih ya. Ini kita itu orang yang beriman, awas ya. Kita itu orang yang beriman. Cuma ada syariat, gitu ya, ada wasilah, gitu ya. Meninggalnya itu sakit dulu, tertabrak atau sebagainya, itu mah cuma wasilah doang. Tenggelam, dimakan binatang buas, meledak, gitu ya. Gitu, terbakar dan sebagainya, itu mah cuma wasilah doang. Tetapi semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu. Kita sering baca kan, inna lillahi wa inna ilaihi. Oh ternyata ayat itu, awas ya, penghususan kita kembali itu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang yang sabar itu yakin itu semua. Makanya ketika ditimpa musibah sekeras apapun, dia cuma mengangkatkan kedua tangan, ya Allah, terima kasih Engkau telah memberikan musibah kepada kami, tetapi berilah kami kekuatan sekuat-kuatnya kepada kami semua untuk menghadapinya. Tuh gitu. Itu aja Pak, daripada kita mengeluh gitu ya, saling menyalahkan antara satu dengan yang lain. Kira-kira jadi beres apa bikin kacau? Bikin kacau Pak, kayak anak kecil gitu. Ya betul ya. Ya kalau anak kecil kan ini salahin yang ini gitu, gak beres-beres gitu. Ya Allah, gitu ya. Kita introspeksi diri, apalagi nih sekarang ya, tahun baru Hijriyah itu adalah tahun-tahun introspeksi. Itu hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Cuma jangan dipotong sampai sana. Kita hadis selanjutnya tuh, mada adkhartum min a'mali sholihah liyaumi ma'adikum wa irdikum ila rabbikum. Itu keseterusan itu. Jadi hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, hisab dah diri kita, introspeksi diri kita sebelum kita nanti dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, selanjutnya wa adkhartum, apa yang engkau simpan, amal soleh apa yang telah engkau simpan untuk hari kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana hari itu kita akan berhadapan langsung dengan yang memiliki kita. Kita akan mempertanggungjawabkan semua amal perbuatan kita yang telah kita lakukan ketika kita hidup di dunia. Masya Allah, gitu ya. Makanya sekarang tahun-tahun muhasabah di diri, diri kita hisab, muhasabah terus. Insya Allah enak Pak. Gitu, kalau kita mau muhasabah diri, ya Allah, kamilah yang banyak salah ya Allah. Makanya Engkau timpakan musibah kepada kami karena kami terlalu gitu berani berbuat maksiat, berbuat dosa kepadamu. Itu ketika Allah ngasih ujian, cobaan yang melebihi kapasitas kemampuan kita, berarti dosa kita, maksiat kita melebihi batas kewajaran. Itu Pak. Jadi melebihi batas kewajaran. Ada contoh dulu tuh ya. Dulu air laut Pak sampai ke jalan. Itu ya. Ini ada apa? Ternyata di pinggir pantai ada yang bikin saung remang-remang gitu. Jadi Allah itu ngancurin bukan hanya yang di pinggir pantainya saja, tetapi yang di seberang jalan juga kena ancurannya gitu. Gitu ya.
Masya Allah, ternyata sudah ada orang yang berbuat kemaksiatan dosa yang sudah melebihi batas. Innallaha la yuhibbul musrifin. Allah tidak suka orang yang selalu berlebihan, apalagi berlebih-lebihan tentang dosa dan kemaksiatan. Masya Allah. Makanya sekarang itu adalah tahun-tahun yang harus banyak beristighfar. Sekarang begitu, tinggal beristighfar, jangan saling menyalahkan orang. Betul ya? Sok ya, banyakin istighfar gitu ya. Masya Allah, istighfar. Rasul saja yang dimaksum daripada perbuatan-perbuatan dosa, sehari itu berapa? Beliau 70 atau 100 kali. Model kita yang dosa tiap menit, tiap detik gitu ya. Ya Allah, tiap jam. Masya Allah, seharusnya istighfarnya itu lebih daripada istighfarnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berapa kali kita beristighfar setiap hari coba? Minta ampun kepada Allah kita berapa kali dalam sehari semalam coba? Masya Allah. Makanya penting introspeksi itu Pak. Muhasabah itu penting. Oh, Masya Allah. Itu ya, itu sabar. Dan orang yang sabar nanti akan apa? Mendapatkan ulaika alaihim sholawatu min rabbihim warahmah wa ulaika humul muhtadun. Orang yang sabar itu adalah orang-orang yang akan dapat ampunan. Sholawat di sini artinya gufron atau maghfirah, ampunan dari Allah, warahmah, dan juga kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka itu yang bisa bersabar menghadapi segala ujian yang telah Allah berikan. Mereka lah orang-orang yang akan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita mah terus walaupun musibah di mana-mana, tetap kita menuju masjid, tempat yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mengurangi rasa keistiqomahan kita untuk beribadah berjamaah, mulajamah gitu ya, di masjid, satu tempat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ya, itu masjid-masjid Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita ramaikan lagi masjid-masjid Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, kemarin diuji, alhamdulillah kita bisa sabar, bisa menghadapinya, tapi tidak dengan anarki. Awas ya, ini gak boleh kita anarki dan sebagainya. Tuh, dengan sabar, dengan mengikuti segala anjuran dan sebagainya, gitu ya. Kita ikuti anjuran pemerintah, ikutin Pak ya, protokol kesehatan dan sebagainya juga kita ikutin. Tuh, jangan sampai kita ngelawan. Tuh ya, jangan sampai kita melawan. Coba kalau ngelawan kita diciduk, yang rugi kira-kira siapa? Istri kita, coba, anak kita, betul. Insya Allah, jamaah kita. Nah, kalau Ustadz nanti diciduk. Ya Allah, kita ngikutin aturan karena kita ada yang ngatur ya, pemerintah kita, terutama kalau di lingkungan kita RT RW kita, udah ngikutin mereka gitu, insya Allah, supaya RT kita aman, RW kita aman, gitu aja ya. Minta terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena semuanya sudah ditakdirkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma asobatum musibah illa biidnillah. Kemudian semuanya itu dalam izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena penyakit juga itu makhluk Allah. Dia tidak bisa menyerang sendirian Pak, tanpa dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Awas, kita harus beda dengan orang-orang yang tidak beriman. Kita mah orang yang beriman. Kita percaya, beriman kepada qada dan qadar. Maksudnya kita itu orang yang percaya, beriman kepada qada dan qadar. Ini termasuk rukun iman keberapa? Lupa lagi. Rukun iman keenam. Itu ya, khair wa saruh minallahi ta'ala. Itu ya. Jadi beriman kepada qada dan qadar, baik dan buruknya juga kita merimani itu. Semuanya
tidak lepas daripada izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai ulama mengibaratkan itu ya, sehelai daun pun gitu ya, sehelai daun pun yang jatuh loh dari pohon itu tidak lepas daripada kudrah iradah Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya itu sudah diatur Allah. Kita itu tinggal menjalani sesuai dengan aturan. Itu sesuai dengan aturan. Nah itu dengan sabar kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Waridho bil qadha gitu ya. Waridho bil qadha. Kita ridho dengan qadha, keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala sejak zaman ajali. Insyaallah. Nah ini di antara kanzullah ya. Ini gudang simpanan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada berapa? Ada 3. Yang pertama al-faqru, kefakiran. Kedua sakit. Ketiga sabar. Dia itu 3 hal itu adalah kanzun minallah, simpanan, gudang simpanan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang namanya gudang pasti ada sesuatu yang sangat berharga gitu ya. Pasti ada sesuatu yang sangat berharga dalam 3 hal itu gitu ya. Ada hikmah di dalamnya. Mudah-mudahan kita bisa ngambil pelajaran. Kita bisa ngambil pelajaran. Mudah-mudahan kita termasuk ulil albab sebutnya. Itu ya, yang bisa mempergunakan akal kita dengan sebenar-benarnya gitu. Wal maqalatul arbauna. Masih ada ya? Bentar lah. Selanjutnya makalah yang ke-40. Kalau nggak beres kita lanjutkan subuh insyaallah. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma hina su'ila ma khairul ayyam. Makalah yang ke-40 ini akan menjelaskan tentang hari, bulan dan amal perbuatan yang paling baik. Ini yang terbaik. Jadi hari yang terbaik, bulan yang terbaik, amal yang terbaik ya. Ini menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini apa aja hari yang terbaik itu, bulan yang terbaik itu apa saja, dan amal perbuatan yang terbaik itu apa saja. Nah ini dari Ibnu Abbas ya radhiyallahu anhu mahina su'ila. Ini asar sebutnya. Ini dawuh para sahabat. Hina su'ila, ketika pada satu masa beliau pernah ditanya, ma khairul ayyam wa ma khairus syuhur wa ma khairul amal. Apa hari yang terbaik, apa bulan yang terbaik, dan apakah amal-amal yang terbaik? Qala ay Abdullah bin Abbas. Maka Abdullah bin Abbas menjawab, khairul ayyam yaumul jum'ah. Tuh. Hari-hari yang terbaik itu ya adalah yaumul jum'ah, hari Jumat. Tuh, makanya banyak orang yang pengen meninggal di hari Jumat. Ternyata hari Jumat itu sayyidul ayyam atau yaumul khairul ayyam. Tuh adalah hari Jumat. Li'annau sayyidul ayyam a'tahu Allah ta'ala lihadihil ummatul Muhammadiyah. Tuh. Hari Jumat ini adalah hari yang Allah berikan hanya kepada umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hanya kepada kita saja, kepada umat baginda Rasul saja Allah kasihkan hari Jumat itu. Maka spesial. Seharusnya libur itu dalam kalender merahnya itu harusnya hari Jumat, bukan hari Minggu atau bukan Ahad. Seharusnya hari Jumat. Kita spesialiskan gitu ya, hari Jumat itu untuk beribadah. Kenapa? Karena hari Jumat itu adalah hari istimewa. Itu pemimpinnya daripada hari-hari yang lain adalah hari Jumat. Masya Allah gitu ya. Cuma kembali lagi gitu pada kita sendiri ya. Masya Allah. Ternyata susah, betul gak? Susah.
Malah kebalik, hari Minggu, hari-hari Minggu, hari rayanya siapa sih? Hari rayanya siapa ya? Ya Allah, padahal kita itu paling banyaknya. Mayoritas apa minoritas kita itu? Minoritas sama mayoritas kita? Mayoritas ya, tapi tetap kita kalah, gak apa-apa, sabar gitu ya. Seharusnya hari libur itu adalah hari Jumat. Maksudnya libur. Cuma nih, kalau udah ada kata libur, biasanya pemikiran kita kemana tuh? Kalau udah ada kata libur, berarti pemikiran kita udah kemana tuh? Oh, udah jalan-jalan, makan-makan dan sebagainya. Itu boro-boro pakai ibadah. Makanya ada baiknya. Jadi liburnya hari Minggu ya, betul ya. Coba kalau Jumat, ya Allah, itu ya. Insyaallah. Makanya hari Jumat itu hari yang dimakruhkan untuk bepergian gitu, sebaiknya gitu. Maksudnya, kenapa dimakruhkan? Karena itu ada kegiatan yang tidak ada pada hari-hari yang lain. Apa? Jumat, sholat Jumat, itu ya, sholat Jumat. Tuh, insyaallah. Dan aneh jangan. Anehnya apa? Beda kalau sholat duhur 4 rakaat. Kalau Jumat 2 rakaat. Cuma ada khutbah yang dimana kita semua biasanya kalau ketika khutbah itu tidur. Yang ngomong tidur berarti tukang tidur. Allah, itu kan kalau imamnya, khotibnya bergebu-gebu gitu, ittaqillah, yang di depan kerek gitu tidur. Allahu Akbar itu ya. Makanya disunnahkan kita tidur dulu. Biasa supaya apa? Supaya waktu ketika mendengar khutbah kita tidak tidur. Jangan sampai nanti ada cerita ini aliran apa katanya gitu. Aliran apa katanya gitu. Itu yang nggak ada khutbah gitu ini. Gitu. Ini langsung sholat nih. Padahal dianya iya tidur, pas waktu duduk langsung tidur gitu. Bangun-bangun Allahu Akbar. Allah, makanya jangan tidur. Apalagi tidurnya nggak bisa dibangunkan lagi. Wah, bahayanya. Lepas semua. Ya, takutnya lepas itu. Nggak bisa bangun lagi. Masya Allah, itu ya udah. Yaitu lebih bagus atau paling bagusnya hari itu adalah hari Jumat. Wa khairu suhur syahrul Ramadan. Tuh. Bulan yang terbaik itu adalah syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Masyaallah, udah lewat ya Pak. Berapa? Udah berapa bulan tuh? Ya, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Sekarang udah Muharram nih, 3 bulan. Masya Allah, udah lewat. Itu ya, Masya Allah. Dimana bulan Ramadan itu bulan yang semangat baca Al-Quran. Setelah itu memble lagi semangatnya, betul ya. Maksain gitu. Itu ya Allah, dihatam-hatamin gitu, maksain gitu. Tetapi setelah itu ya Allah biasa lagi. Itu kebiasaan kita. Seharusnya itu apa teh? Itu rajam berapa sih bahasa itu? Diagram atau grafiknya itu harusnya naik setelah Ramadan itu ya. Ini malah turun itu. Masya Allah, itu kita ya, modelnya model kita. Makanya saya ingetin terus itu. Dan juga buat ngingetin diri saya sendiri gitu ya. Usikum manafsi gitu, manafsi. Untuk saya juga gitu. Biar mikir kita juga, betul Pak? Iya, itu biar mikir, iya ya. Kita kalau baca, kalau nonton itu lama, tapi kalau baca Quran sehari juga bisa dihitung Pak. Betul. Allahu Akbar. Itu ya, Masya Allah. Gitu. Syahrul Ramadan li'anna unzila fihil Qur'an. Tuh, pantesan di bulan Ramadan itu
kita semangat sekali gitu baca Al-Quran. Kenapa? Karena di bulan Ramadan itu adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Makanya daya tariknya benar-benar hebat, benar-benar kuat gitu ya. Ternyata apa? Bulan diturunkannya Al-Quran. Wa fihi Lailatul Qadar. Tuh. Dan di bulan Ramadan itu ada satu malam yang lebih baik min alfi syahr gitu ya, daripada 1000 bulan. Masya Allah. Kalau kita ibadah sama dengan ibadah 1000 bulan. Kita baca Quran 1 juz, jadi tinggal kali aja alfu syahr gitu ya, 800. Masya Allah. 8.000 itu gede banget berarti ya, pahalanya besar sekali. Masya Allah. Makanya dinanti-nanti gitu ya, dinanti-nanti sekali gitu. Sampai apa, kita beribadah iktikaf itu ya, hatam Quran itu ya, alhamdulillah tuh. Yang hatamah gitu, yang enggak gitu. Itu 10 hari terakhir. Tujuannya yang mudah-mudahan pas kita baca Quran pada malam itu pas Lailatul Qadar tuh itu ya. Masya Allah. Kenapa? Ternyata itu hanya ada di bulan apa? Ramadan. Makanya syahrul Ramadan itu khairus syuhur wa bihi siyamul wajib. Dan kenapa bulan Ramadan itu bulan yang terbaik? Karena di dalam bulan Ramadan itu atau di bulan Ramadan adalah siyamul wajib. Kita berpuasa yang wajib, ya, puasa wajib, bos ya. Yang mungkin sebagian orang nggak rasa wajib itu ya, ada ya, subuh masih pagi sudah sarapan gitu ya, karena penyakit mah ada. Allah. Wali anna sawaban nafl, bahkan pahala-pahala sunnah tuh yang kita lakukan di bulan Ramadan kasawabil fard, seperti pahala wajib. Alhamdulillah. Sholat sunnah juga akan pahalanya sama dengan wajib. Masya Allah. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita insya Allah teruskan lagi pada subuh nanti ya. Kalau sekarang mah ada kegiatan subuh berjamaahnya. Padahal kita setiap hari berjamaah subuh. Kita insya Allah pejuang-pejuang subuh yang sebenarnya ini adalah ini. Insya Allah, bukan musiman, tuh ya, bukan sebulan sekali, tetapi setiap hari. Insya Allah. Sekali lagi mudah-mudahan manfaatnya, nambah iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah selalu memberikan keberkahan yang untuk kita semuanya. Berkah sisa umur kita, berkah kasab dan usaha-usaha kita, berkah keluarga kita, berkah anak-anak dan keturunan-keturunan kita. Mudah-mudahan mereka dijadikan anak-anak dan keturunan yang saleh dan saleha. Hajat-hajat kita, maksud-maksud kita, niat-niat kita yang baik, mudah-mudahan cepat dikabul ijabah Allah Subhanahu wa taala. Bersangkutan di antara kita hakul adami, kesulitan-kesulitan yang kita hadapi, mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran, ketabahan, ketawakulan, keikhlasan, juga memberikan solusi jalan yang terbaik untuk kita semuanya. Terakhir, apabila ajal kita telah datang, mudah-mudahan ya Allah kami semuanya meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabba bil islam dina bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabba bil islam dina bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabba bil islam dina bi Muhammadin nabiyya. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Marilah kita tutup pengajian kita dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf segala kekurangan. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.